Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online bulanan. Kali ini melanjutkan kembali kajian mengenai ensiklopedia sholat bersama Ustadz Agus Hendra Abdul Zaidan. Insya Allah kita melanjutkan bab 20 Ustadz. Ya. Yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat Ustadz. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kitab ensiklopedia sholat. Masih di bab 20 tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah bahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, sedikit saya ulas aja kesimpulan dari yang dimakruhkan dalam sholat. Jadi kalau makruh berarti tidak batal, tapi hanya mengurangi kesempurnaan dalam sholatnya. Di antaranya adalah menoleh bukan suatu hal yang dibutuhkan. Sholatnya nengok, tapi kalau sampai membelakangi kiblat berarti batal. Noleh itu dibolehkan untuk keperluan. Kemudian kedua, mengangkat mata ke langit, pandangan ke langit ini makruh juga, ya. Kemudian meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud, ini kayak anjing, ya. Tangannya diletakkannya di lantai. Kita kan begini, ya dia begini, ya. Ini nyatu ke sajadah, berkacak pinggang, termasuk makruh dalam sholat. Memandang ke sesuatu yang dapat melalaikan dan melengahkan. Ya, sering lihat handphone atau jamnya. Kalau terlalu banyak bisa membatalkan. Ya, jadi memandang ke sesuatu yang dapat melalaikan, mandang. Ya. Kemudian sholat dengan menghadap sesuatu yang melengahkan atau melalaikan, madhab kaca. Ya, malah ada yang lebih kalau madhab api nggak boleh, karena seperti orang Majusi. Kemudian duduk iqa yang tercela. Duduk iqa itu boleh, tapi ada duduk iqa yang nggak boleh, seperti kakinya begini belakangnya. Ya, ini nggak boleh. Ya. Tadi duduk iqa ada yang boleh, ya, pernah kita bahas. Kemudian menggerakkan tubuh dalam posisi sholat tanpa ada kebutuhan, ya, terlalu banyak, sehingga tanpa kebutuhan ini bisa membatalkan bahkan. Tapi kalau mengubah posisi dalam sholat tanpa ada kebutuhan, gerak-gerak yang nggak butuh, ini minimal makruh, ya. Kemudian menjalinkan jari jemari dan menyembunyikannya dalam sholat. Kemudian maksudnya begini, ya, kalau lagi mau nungguin sholat nggak boleh begini. Ini namanya tasbik, ini makruh hukum tasbik. Biasanya lagi nungguin khotib Jumat itu nggak boleh begitu. Kemudian mengerjakan sholat atau lagi nungguin sholat antara maghrib ke isya. Nomor 10, mengerjakan sholat pada saat makanan udah dihidangkan. Kalau lapar, makanan ada, ya, waktu sholat masih panjang, maka makan dulu. Kemudian menahan buang air kecil atau buang air besar. Kemudian meludah ke depan atau ke sebelah kanan, ini makruh. Kemudian yang ke-13, ngikat rambut buat laki-laki yang rambutnya panjang, nggak boleh diikat harusnya. Dibiarkan aja tergerai, ya. Atau menggulung pakaian nggak boleh, ya, gulung celana, gulung baju nggak boleh. Kemudian sholat dengan rambut dijalin, ya, tadi sudah seperti itu. Menutup mulut dalam sholat, ya, jadi hukum masker itu asalnya nggak boleh.
tapi karena darurat maka dibolehkan. Kemudian yang ke-16, sholatnya di situ-situ aja tempatnya. Jadi kayak punya bookingan tempat itu nggak boleh. Kemudian sholat bersandar, duduk bersandar pada kedua tangan pada saat sholat. Jadi lagi tahiyat miring, dia tangannya begini, ya kayak begini tuh nyander gini, nggak boleh. Kemudian menguap dalam sholat, ya ini makruh. Kalaupun memang harus menguap ditahan, kalaupun ini ditutup dan jangan bersuara keras. Maka itu bikin setan tertawa. Kemudian ruku sebelum sampai barisan dibolehkan, ya, yang nggak boleh tergesa-gesanya. Yang terakhir nggak boleh orang sholat yang makan bawang merah atau bawang putih sebelum dia gosok gigi. Masih ada 21 sholat sunnah dalam keadaan ngantuk, ini makruh juga. Nah, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkannya. Kalau tadi semua hukumnya adalah makruh, mengurangi kesempurnaan dalam sholat. Nah, kalau ini sekarang adalah membatalkan sholatnya. Baik beberapa hal yang membatalkan sholat dan wajib menggantinya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Boleh Ahmad dibaca? Berbicara dengan sengaja. Hal itu didasarkan pada hadis Zaid bin Arqam. Dia bercerita, kami pernah berbicara dalam sholat. Seseorang berbicara dengan temannya yang berdiri di sampingnya dalam sholat. Sehingga turun ayat, Waqumu lillahi qanitina. Kemudian kami perintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Juga didasarkan pada hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia, melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Baik, jadi kita sekarang berbicara dengan sengaja. Jadi zaman Nabi dulu pernah ada orang sholat ngobrol. Kemudian turun ayat, ya, waqumu lillahi qanitin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Dan kenapa di dalam sholat tidak berboleh berbicara? Nah ini dia, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholat itu tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia, melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Makanya kalau mau doa, saya pun menyarankan kalau memang harus doa dengan bahasa Indonesia, dibolehkan oleh Syekh Utsaimin, dibolehkan oleh Lajnah Daimah. Akan tetapi saya pribadi lebih menyarankan jangan diucapkan, ya, lebih baik doanya di dalam hati. Kalau memang harus pakai bahasa Indonesia, karena hadis ini, Mat, sesungguhnya sholat ini tidak boleh dicampuri dengan apa tadi? Omongan manusia. Melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Terus serta pada hadis Abdullah radhiyallahu yang menuturkan, kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan sholat, lalu beliau menjawab salam, beliau menjawab kami. Setelah kami kembali dari Najasyi, kami mengucapkan salam lagi kepada beliau, ya, tetapi beliau tidak membalas salam kami. Kemudian kami mengemukakan, wahai Rasulullah, kami dulu mengucapkan salam kepadamu dalam sholat dan kau menjawab kami. Maka beliau menjawab. Jadi gini, mengucapkan salam dalam sholat itu nggak boleh kalau pakai waalaikumsalam. Tapi kalau pakai isyarat boleh. Misalnya, ya, ada orang Ahmad lagi sholat. Kemudian saya bilang, Assalamualaikum Ahmad. Ya, maka Ahmad jawab, tapi dengan begini caranya. Tangannya begini, ke bawahin. Ini mewakili waalaikumsalam. Atau Ahmad begini. Ini tanda isyarat waalaikumsalam. Atau begini jarinya. Digerakin. Kelihatan, Mat? Kelihatan. Ini tanda waalaikumsalam. Ini kalau Ahmad lagi sholat, ya. Tapi kalau ketemu saya di mana gitu, Waalaikum, ya nggak boleh, kudu dijawab Waalaikumsalam, ya. Itu hanya kalau lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat
disebutkan bahwa awal-awal dulu Nabi menjawabnya Waalaikumsalam. Tapi kemudian setelah mereka pulang dari Najasyi, mereka ngucapin salam lagi sama Nabi, maka Nabi tidak menjawabnya. Ya, tapi dalam riwayat lain, ya dari Bilal, ya, bahwa ada riwayat memang dijawab salamnya, tapi tidak dengan ucapan, tapi dengan isyarat, ya, dengan isyarat seperti ini, anggukan. Kadang-kadang Ahmad kalau lagi sholat ya kita masbuk ya. Terus ada pengumuman di masjid ya kadang-kadang ya. Kita lagi sholat tiba-tiba ada DKM maju, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita kan lagi sholat, maka kita jawab seperti itu. Atau itu ya, atau bergerak jarinya. Maka ini adalah pengganti dari Assalamualaikum. Wajib kita jawab ya Ustaz. Ya. Seperti itu. Ya, emang ada riwayatnya seperti itu. Ya, dijawab tapi dengan apa tadi? Isyarat. Isyarat. Ya, dijawabnya dengan isyarat. Nah, ketika Nabi tidak menjawab salam dengan lisan, ya, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami dulu mengucapkan salam kepadamu dalam sholat dan kau menjawab kami. Maka beliau menjawab. Nah, ini sering ini sering hadis ini dijadikan dalil bagi orang yang suka nyalain handphone nih Muhammad. Makanya suka ditaruh ini. Inna fis salati syughlan. Sesungguhnya di dalam salat itu terdapat kesibukan. Jadi kalau lagi salat kita ini lagi sibuk munajat, maka jangan saling ganggu. Maka ada yang menjadikan ayat ini sebagai larangan. Satu, handphone bunyi ya matiin gitu. Handphone bunyi lagi sholat ya matiin. Kenapa? Anda mengganggu orang. Karena masing-masing orang lagi sholat lagi sibuk. Ya, masing-masing lagi sibuk munajat. Kemudian ada juga orang kalau lagi sholat suka kenceng bacaannya mati sebelahnya. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing terdapat kesibukan. Ya, makanya kalau ada orang lagi sholat, memang dia ngucapin salam, ya dijawab, tapi pakai isyarat. Tapi kalau Anda nggak usah ngucapin pun nggak, karena kalau jawab salam itu kan wajib. Sedangkan mengucapkannya sunnah. Maka dulu awal-awal Nabi mengucapkan, tapi kemudian Nabi tidak mengucapkan, tapi kemudian ada riwayat pakai isyarat. Maka kalau memang mau jawab ya pakai isyarat. Tapi Ibnu Munzir mengatakan mereka bersepakat bahwa orang yang berbicara secara sengaja dalam sholat sedang dia tidak menghendaki perbaikan sesuatu pun dari urusan sholat, maka sholatnya batal. Ya, maka ini berbicara dengan apa tadi? Sengaja. Ya, berbicara dengan sengaja. Nah, selanjutnya yang kedua, tertawa dengan suara yang terdengar oleh pelaku sendiri atau orang lain dalam sholat. Nah, Ustadz, gimana kalau dia nggak sengaja atau belum tahu hukumnya? Jadi pernah pada zaman Nabi ada orang bersin haji, lalu dia bilang apa? Alhamdulillah. Lalu sebelahnya jawab, yarhamukallah. Ya sebelahnya jawab, yarhamukallah. Maka akhirnya orang-orang pada memandang kepada dia. Akhirnya kemudian dia bersuara, ya istilahnya marah. Ya. Nah setelah sholat Nabi memberitahukan dengan cara yang lemah lembut. Nah ini kan dia orang ngobrol tapi nggak sengaja. Ya. Nah masalah omongan misalnya ya, masalah omongan ya. Apakah dehem itu omongan? Nah, kan ada orang kalau lagi sholat, ya, ya, apakah itu omongan? Ya bukan. Ya, itu bukan omongan. Ya, atau ada orang yang ya kan kedengeran gitu ya. Jadi yang disebut omongan itu kan huruf-huruf yang keluar dan jelas. Ya, sebagai sebuah ucapan, perintah, dan itu pun dilakukan dengan sengaja. Nah, ada kejadian, jadi kalau ada orang, ya, emang ada ikhtilaf ulama, tapi saya lebih inikan bahwa itu tidak batal.
Ya, kenapa? Karena bukan omongan kan kayak itu. Nah, ada cerita nih, ada seorang bapak lagi sholat, Mat. Cucunya jahil. Ketika bapak itu sujud sama cucunya itu, ditaruhlah di bawah kakinya itu mainan, Mat. Sehingga begitu tuh kakeknya bangun dari sujud, masuklah mainan itu, maaf, ke pantatnya. Otomatis si bapak itu teriakan, wow, gitu loh, karena sakit. Nah, itu batalin nggak? Pertanyaannya, sengaja atau tidak? Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Dimaafkan ya, tidak sengaja ya, dimaafkan kalau memang tidak sengaja. Ya, makanya bisa jadi loh, lagi sholat tiba-tiba kaget ya, Mat ya. Ada geledek, ya bisa jadi ya. Tahu kalau orang yang latah ya. Orang yang latah ya. Bisa jadi ibu lagi sholat tiba-tiba ada apa yang ngagetin ya, piring jatuh, aduh ya kaget. Nah, pertanyaannya sengaja atau tidak? Ya, kalau memang kembali kepada tidak sengaja ya dimaafkan. Ya, tapi kalau dia sengaja ya batal tentunya. Wallahu a'lam. Lanjut. Tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku sendiri atau orang lain. Tadi sudah. Makan Dan dan minum. tertawa ya, maaf tertawa ya. Ya. Tertawa ini terbahak-bahak. Nah itu batal. Ya, apalagi sampai ngakak ya. Ya ngakak. Tapi kalau tersenyum ya nggak batal. Tersenyum nggak batal. Nggak batal. Ya senyum. Ya kadang-kadang kita kalau samping sholat, samping anaknya lucu dia kan. Aminnya tuh lucu, waladhdallin. Pasti polos. Amin. Udah lucu denger ya. Nah, kita lagi sholat dia kentut terus aja. Ya, jadi kita disampaikan kadang-kadang. Nah, senyum nggak apa-apa nggak. Pada zaman Nabi ya di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ada kejadian. Ada orang buta pergi ke masjid dan nggak ada yang nuntun. Kemudian orang buta ini salah masuk pintu, malah masuk ke tempat yang bikin dia jatuh gitu loh ya. Akhirnya mereka tertawa, maka mereka membatalkan sholatnya, tapi tidak batal wudunya. Tapi yang batal sholatnya ya, bukan apa? Wudunya. Ya, wudunya tidak batal. Kemudian lanjut. Makan dan minum. Ibnu Al-Munzir mengatakan mereka juga bersepakat bahwa orang yang makan dan minum ketika sedang sholat wajib secara sengaja, maka dia harus mengulanginya. Baik. Makan dan minum dalam sholat wajib secara sengaja. Misal makanya kalau ada apa sih? Bekas-bekas makanan, daging yang suka nempel, ya dikeluarkan, diambil, ya ditaruh di baju atau di kantong, kalau ada tisu, ya atau di baju, ya jangan sayang gitu loh, masih ada nih bekas ini ditelan sama dia, ya maka kalau dia melakukan itu secara sengaja, maka dia harus mengulangi sholatnya, ya. Ustadz kan nelen ludah gimana? Nelen ludah nggak apa-apa, kan nggak sengaja nelen ludah. Nah sekarang nelen ludah dalam arti kata nelen ludah kan ya pasti akan nggak susah ya, sulit. Kecuali dia kumpulin itu ludahnya, kumpulin terus dia telan gitu. Nah itu ya nggak boleh tentunya. Ya. Nah ini makan dan minum dengan sengaja. Kemudian apa lagi? Nomor 5. Nomor 5, membuka aurat dengan sengaja. Sebab di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Oleh karena itu, jika syarat itu tidak dipenuhi dengan sengaja dan tanpa ada alasan, sholatnya tidak sah. Ya, membuka aurat ini, kalau memang tidak sengaja, maka ada waktunya. Kalau tidak sengaja tapi terlalu lama, jadi terbuka auratnya lama gitu, ibu-ibu sholat, tiba-tiba terbuka auratnya, betisnya tersingkap dan lama, dalam waktu yang lama, maka batal sholatnya.
Tapi kalau dia cepat menutupnya, ya misalnya anaknya narik-narik kali ya, narik-narik mukenanya, kemudian sampai apa tuh rambutnya terlihat, maka dia segera benahinnya. Nah ini nggak apa-apa, karena langsung dibenahin. Tapi kalau misalnya lama, ya, dan dia juga terbukanya lama, maka itu batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Nah, jadi sebab di antara syarat sah salat ada yang menutup aurat. Jika syarat itu dipenuhi dengan sengaja dan tanpa ada alasan, salatnya tidak sah. Tapi mazhab pun sudah membahas ya, salah satunya mazhab Syafi'i tentang orang yang salatnya telanjang, nggak punya baju. Misalnya dia emang nggak punya baju di daerah yang nggak ada bajunya, mungkin dia terpencil, mungkin dia berada tersesat di entah di pulau mana, maka dia tetap harus sholat ya, tapi dengan cara menutupi dengan cara menutupi kemaluannya. Dia harus sholat. Jadi kewajiban sholat tidak hilang karena nggak punya baju. Nah, ketika ada orang yang sholat kemudian waktunya sudah masuk, ya, waktunya sudah masuk, sedangkan gimana Pak Ustadz? Dia celananya ini celana apa sih? Celananya di atas dengkul. Oh. Kan ada yang celana di atas dengkul, dia celana pendek. Naik mobil, terus waktu sholat datang ke masjid nggak ada sarung. Nggak ada sarung gitu ya, nggak ada sarung. Nah ini gimana nih? Ya, orang yang terlihat auratnya, maka memang ulama itu membedakan antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kalau aurat di dalam, buat laki-laki ya, aurat di luar sholat itu dari atas dengkul sampai bawah pusar, itu di aurat di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, pundak pun nggak boleh terlihat. Ya, pundak pun nggak boleh terlihat. Maka penting bagi kita dalam berpenampilan, ya, bukan hanya saya pakai celana pendek, ya, terus kemudian dia tidak sadar bahwa pahanya terlihat, aurat berarti kan, terus kemudian dia harus sholat juga, ya, maka ini harus diperhatikan dandanan bagi orang muslim, karena dia harus sholat nantinya. Kemudian nomor 6, lanjut. Nomor 6, menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, ketika kita sholat, miring dikit, kanan dikit, nggak masalah. Yang penting jangan berubah arah. Ya, misalnya ke barat, tiba-tiba jadi ke selatan atau ke utara, ini batal. Atau malah ke timur, ya berarti balik badan itu. Ya, jadi kalau Anda tahu kiblat ke sana, ke barat, lalu miring dikit, kanan dikit, ya nggak masalah, selama masih tetap ke barat. Tapi kalau sudah menyimpang, ya dari barat, kalau di Indonesia kan barat ya, jadi utara, jadi selatan, maka itu batal sholatnya. Kemudian nomor 7, melakukan gerakan yang cukup banyak dan secara berturut-turut tanpa ada keperluan. Ya, ini bisa membatalkan. Tapi kalau gerak 3 kali batal, nggak ada dalilnya. Ya, jadi bergerak itu dibolehkan selama dibutuhkan. Ya, gerakan-gerakan dalam sholat itu ada yang dibolehkan. Sebentar. Baik, kita itu dulu. Nomor 8. Batalnya taharah atau wudu. Batalnya taharah atau wudu ya. Ini jelas ya, dia kentut, batal maka sholatnya. Baik, kalau dikumpulkan seperti ini, Mat. Nah, dikumpulkan seperti ini kumpulannya. 1, berbicara dengan sengaja. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Banyak bergerak secara berurutan. Hadas maksudnya batal. Keluar najis atau terkena najis. Ya, ini tadi tidak dibahas kan, Mat? Enggak. Ya, keluar najis atau terkena najis, kencing. Ya, atau terkena najis. Kemudian terbuka auratnya tatkala dalam sholat, tadi udah dibahas, tinggal lama apa enggaknya kalau nggak sengaja. Merubah niat. Nah, merubah niat ini ada yang memang menyebutkan batal.
Ya, merubah apa tadi? Merubah niat. Nah, ini ada apa? Ada berapa masalah dalam merubah niat ini. Yang pertama, jika dia berniat untuk keluar dari sholat, maka merubah niat dari sholat menjadi keluar sholat atau batal sholat, maka sholatnya batal dan tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi dia batalinah, ya batalinah, itu batal tuh dia. Kedua, jika merubah niat dari sholat yang wajib ke sholat yang wajib lainnya, atau dari sholat wajib ke sholat sunnah lainnya, maka yang sahih dalam mazhab bahwasanya sholatnya batal. Misalnya, seorang niat sholat duhur di tengah pelaksanaan sholatnya, dia teringat kalau sudah masuk waktu asar, dan juga ternyata dia sudah sholat duhur, oleh karena itu dia langsung merubah sholat yang terlanjur dia lakukan, dia rubah. Yang tadinya dia niat sholat duhur, kemudian merubah jadi apa? Asar. Maka hal yang seperti ini tidak sah atau batal sholatnya. Atau misalnya, jadi gini, dia udah sholat duhur, Mat. Tiba-tiba dia sholat duhur lagi gitu. Tiba-tiba azan asar, dia udah sholat duhur misalnya. Tapi lupa gitu loh. Kalau dia udah sholat duhur. Akhirnya di waktu asar, dia ingat, kayaknya belum sholat duhur. Akhirnya begitu, akhirnya dia sholat duhur aja, Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat, udah sholat duhur ya, akhirnya diganti. Duhurnya ganti asar, nah itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya, atau misalnya dia merubah menjadi sholat sunnah ba'diyah duhur karena dia ingat sholat sebelumnya, sholat duhur dia sudah lakukan, maka ini juga batal. Misalnya gini, dia udah sholat duhur, kayaknya belum, akhirnya dia sholat lah duhur. Tiba-tiba dia ingat, aduh, kayaknya udah sholat duhur deh tadi, udah, akhirnya diganti jadi ba'diyah. Diganti jadi ba'diyah apa? Jadi ba'diyah apa tadi? Zuhur, ya, maka ini juga batal sholatnya, ya, karena yang wajib itu tidak bisa dirubah jadi sunnah, karena yang wajib lebih utama. Jadi dia membatalkan lalu sholat ba'diyahnya, ya, sholat ba'diyah. Jadi ini emang ada banyak banyak permasalahan tentang merubah niat ini. Kemudian jika dia berniat sungguh-sungguh ingin membatalkan sholat setelah dia melaksanakan sholat, maka pada saat itu otomatis sholatnya batal. Ya. Nah, mungkin yang tersisa pertanyaan-pertanyaan begini. Misalnya dia sholat apa nih? Dia lagi sholat sendiri, Mat. Sholat duhur ya. Kemudian tiba-tiba datang jamaah dari rombongan gitu loh. Ahmad lagi sholat sendirian. Waduh, kan palanya satu dong. Tiba-tiba datang 5 orang bikin jamaah. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Nah, Ahmad kan rada ngenes kan. Aduh, dia jamaah lagi. Sedangkan saya sholat sendirian. Maka memang ada ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang bilang gini, dia niatin sholat duhurnya jadi sholat sunnah qobliyah. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat, ya udah dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya lalu ikut jamaah. Yang ketiga, udah aja terus dia sholat. Ya, udah aja terus dia sholat. Ya kalau saya sih lebih baik dia terus sholat. Dia terus aja sholatnya. Walaupun dia tidak berjamaah. Karena kan la tubtilu amalakum, jangan kau batalkan amalmu. Ya, karena Allah berfirman jangan membatalkan amal gitu. Maka amal kita nggak boleh dibatalkan tanpa ada alasan syariat seperti kentut, nah itu baru membatalkan. Kemudian ada lagi berubah niat dulu, masih merubah niat ya. Contohnya lagi nih, sholat duhur, kemudian merubahnya menjadi sholat asar, ya, atau menjadi sholat sunnah duha, atau merubah niat menjadi sholat sunnah fajar, maka sholat seperti ini tidak sah. Tadi udah dibahas hampir sama tuh, ya. Sholat duhur nih, tiba-tiba dirubah, ya, jadi apa? Jadi asar, nggak bisa, ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah tertentu, misalnya seorang sedang mengerjakan sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak ini kan bebas kapan aja. Misalnya antara maghrib ke isya, Anda sholat sunnah mutlak ya. Kemudian dia ingat ternyata belum sholat duhur.
maka dia langsung merubah niat salat sunnah mutlaknya menjadi salat duhur, maka ini juga tidak sah atau batal. Ya, jadi dia lagi salat antara maghrib ke isya ya, salat sunnah mutlak. Terus tiba-tiba ingat kayaknya asar gue belum sholat deh. Akhirnya dirubah tuh salat sunnah mutlaknya jadi asar, ini juga batal. Ya, nah ini contoh-contohnya, intinya merubah niat ini emang saya belum nemuin kitab yang tepat, yang komplit tentang perubahan niat. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu tidak boleh. Ya, merubah niat dalam tadi sholat. Oke. Kemudian membelakangi kiblat, ini juga membatalkan tadi ya, kalau berubah ya, makan, minum, tertawa, kalau tersenyum tidak, kemudian murtad. Nah, ini pelengkapnya. Mungkin sebelum bahas selanjutnya ada yang nanya dulu, Mat. Sambil saya mau bawa kitab. Tadi itu Ustaz yang kalau merubah niat jumlah rakaat. Awalnya mungkin sholat tarawih misalnya 2-2, ternyata jadi 4 gitu di tengah-tengah. Ya sebenarnya kalau sholat tarawih bagusnya 2-2. Ya 2-2. Sholat nahar wal lail masna-masna. Sholat siang dan malam itu 2-2. Mungkin witir, Man. Witir. Tadi niatnya witirnya 1 gitu ya. 1, ternyata jadi 3. Ya jadi 3 gitu ya. Atau 3 jadi 1. Nah, tapi kan sama-sama sholat gitu, Man. Sama-sama boleh. Ya. Sholatnya nggak berubah kan, tetap sholat witir kan? Ya. Cuma beda apa tadi? Beda rokaatnya saja. Ya. Ya, insya Allah kalau masalah yang nggak boleh itu merubah sholat dari satu sholat ke sholat lainnya, paham nggak? Oh. Ya, tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sekalian sholat qobliyah duhur, sekalian sholat sunnah wudhu, itu boleh gabung begitu ya. Nah sekarang misalnya sholat witir mau 3 rakaat, tapi jadi 1, ya itu kan tetap sholat witir juga. Ya. Cuma hanya apa tadi? Merubah rakaat. Ya, insya Allah mungkin boleh ya. Baik. Ada yang mau nanya sampai sini? Saya sambil ngambil kitab dulu sebentar. Baik. Di chat sih sudah ada, Ustaz. Sudah. Sebelum bahas ke tempat yang lain, sebentar. Saya apa pertanyaannya? Baik. Yang pertama dari kalau sendawa berdehem karena tenggorokan berlendir, apa hukumnya, Pak Ustadz? Tadi udah sih. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi yang bagus lendirnya dikeluarkan. Ya, jadi kalau kita lagi sholat, kemudian ada lendir, ada dahak, maka yang bagus dipakai apa nih, Mat? Pakai sorbannya, atau pakai bajunya, atau pakai mukenanya diambil. Ya, dia pakai mukenanya diambil, atau yang laki-laki bisa pakai selampe atau pakai tisu, nggak apa-apa. Tapi kalau tertelan juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ketertelan dalam arti kata tidak banyak ya. Tapi kalau memang tersedak ya, lebih baik dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya itu bisa yang pernah diajarkan oleh Nabi adalah memakai apa tadi? Baju gamisnya. Itu nggak apa-apa. Terus? Ya. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau kita terganggu dengan zikir orang yang sudah selesai sholat duluan atau pada saat sholat sunnah? Ya, nggak boleh tadi ya, sebenarnya nggak boleh orang mengganggu dalam sholat. Makanya kenapa kalau zikir habis sholat itu, ya walaupun ada yang membolehkan kencang tapi sendiri-sendiri ya, Mat ya. Astagfirullah. Tapi mengganggu enggak gitu loh, Kalau ada yang mengganggu, ya karena kadang-kadang kalau di kita ini bukan sendiri-sendiri dan ini berjamaah gitu loh. Astagfirullahaladzim min kulli zanbin, itu yang masbuk terganggu. Nah ini nggak boleh orang mengganggu orang lain, karena tadi dalam sholat ada apa tadi? Dalam sholat ada apa tadi? Kesibukan. Dalam sholat ada kesibukan. Sebentar, Man, saya ngambil kitab sebentar. Baik.
Lanjut, ada yang lain lagi? Tadi, Assalamualaikum, apakah hasil rekamannya bisa di-share di link YouTube-nya? Insya Allah nanti akan di-upload di YouTube. Ada lagi? Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau sedang sholat lalu kain mukena turun sampai batas dengkul? Perlukah dibenahi posisi kainnya? Harus dibenahi. Harus dibenahi. Ya, malah kalau mukenanya turun sampai dengkul, kelihatan nggak auratnya? Kalau kelihatan auratnya terus langsung dibenahi, nggak batal. Ya, misalnya ketarik atau kedodoran, ya langsung dibenahi. Tapi kalau lama, ya bisa batal. Ya, bisa batal. Jadi kalau kedodoran langsung dibenahin, Bu. Kan nggak apa-apa bergerak dalam sholat. Ya, makanya saya akan sedikit tambahkan satu pembahasan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ini nggak ada di kitab ini, Mat. Ya, saya bahas perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam sholat. Sebentar, saya ada nggak ininya tulisannya ya? Setahu saya ada. Takutnya nggak ada. Sebentar. Baik, saya akan lanjutkan. Kita akan bahas perkara ini nggak ada di kitab Sholatul Mu'min yang kita bahas, ensiklopedia salat. Ini dia ada. Oh iya ada. Alhamdulillah. Oke, kita coba bahas. Saya akan gedein dulu. Kelihatan nggak, Mat? Kelihatan, Ustaz. Oke. Perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam sholat. Ya, ini banyak orang menganggap ini batal. Yang pertama, yaitu menggendong anak kecil ketika sholat. Ini boleh. Ya, boleh Ahmad baca. Diriwayatkan. Kelihatan Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Apabila sujud, beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri, beliau kembali menggendongnya. Nah ini boleh ya, Mat ya. Sholat sambil apa? Gendong anak. Ya. Kalau anak tetangga gimana Pak Ustadz? Ya, yang penting anaknya gitu lah. Dan pastikan bahwa anaknya tidak ada najisnya, Pak. Kalaupun dia pakai pampers, Anda sudah ganti pampersnya tadi dalam keadaan bersih gitu loh. Jadi intinya suka ada lihat. Ahmad pernah lihat orang gendong anak salat? Ada. Iya, ya cuman ada orang kadang-kadang lihat orang salat gendong anak tuh merasa salat banyak gerak, 3 kali batal. Ya, jadi nggak apa-apa salat gendong anak ya. Bahkan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya dulu saya pernah lihat guru saya, ya sholat gendongan karena dulu lagi SMP, dia masih rada-rada. Saya bilang sesat tuh Ustadz tuh sholat gendongan anak gitu ya. Ya ternyata memang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lanjut, Mat. Berjalan sedikit menurut keperluan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW sholat di rumah dan pintu terkunci. Lalu aku datang meminta agar pintu dibuka. Maka beliau berjalan dan membuka pintu tersebut, lalu kembali ke tempat sholatnya. Saat itu pintu berada di arah kiblat. Oh, jadi Nabi lagi sholat, tiba-tiba Aisyah ketok-ketok pintu ya. Aisyah ketok-ketok pintu, lalu Nabi ngapain? Bukain pintunya, dan pintunya memang arah kiblat. Nah ini boleh ya Bu ya, bukan pintu gerbang ya Mat ya. Ya, bukan pintu gerbang. Ibu dari lantai 2 turun, bukain suami, bukain pagar gitu. Bukan. Jadi memang pintunya dekat. Pintunya dekat. Lalu Nabi lagi sholat, Aisyah ketok-ketok, maka dibukakan pintunya sama Nabi. Karena memang, terus mundur aja ke belakang. Ya nggak boleh mundurnya membelakangi kiblat. Ya, kalau mundurnya belakangi kiblat, batal berarti. Ya, misalnya pintunya di samping tadi, udah jalan miring aja. Samping, nyamping, bukain gitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa berjalan sedikit sesuai dengan keperluannya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kalau yang Nabi gendong cucunya tadi diriwayatkan oleh Bukhari.
kemudian bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari sesuatu yang membahayakan. Nah, ini karena hadisnya panjang, saya coba singkat. Jadi ceritanya ada orang lagi sholat, ya itu megang megang tali onta. Dia sholat pegang tali onta, kemudian ontanya itu jalan, maka dia begini-beginilah, ya. Lawannya meronta-ronta, dia mengikuti gerakan onta tersebut. Lalu dia ditanya, dia mengatakan, aku ikut bersama Rasulullah dalam 7 atau 8 kali pertempuran dan aku menyaksikan kemudahan yang diberikan. Sungguhnya aku lebih suka kembali bersama untaku kembali, aku biarkan untaku kembali sendiri ke kandang sehingga memberatkan diri. Jadi kalau untanya dilepasin, tentu akan memberatkan dia, nanti untanya hilang dong. Untanya hilang, terus akhirnya dia nyari dan bakalan susah gitu. Maka dipegang lah. Maka ini berlaku juga buat orang yang banyak maling, kan ada masjid-masjid yang kadang-kadang jadi incaran maling ya. Ya, maling itu ibu kan suka naruh tas di depan tuh ya. Tiba-tiba begitu ibu lagi sujud, apain? Malingnya ngelangkahin, ngambil tasnya. Ya, jadi kalau memang Anda takut ya ada maling dan Anda nggak bisa naruh tasnya karena mungkin di mobil juga takut karena mungkin ada barang berharga, ya sudah pegang saja tuh tasnya, dipegang saja. Karena sahabat ini megang apa? Megang onta loh dia. Salat sambil megang tali onta. Ya, jadi nggak apa-apa salat megang yang memang barang yang takut kita hilang. Apalagi di masjid itu, saya pernah lihat berapa kali ada CCTV yang maling nyolong barang yang ditaruh di sampingnya, sampai di sampingnya coba. Apalagi yang di depannya. Malah pernah waktu itu ya lagi sholat apa kita dulu, lagi sholat gerhana kan rukunya sujudnya lama tuh. Kemudian ada maling masuk, enak aja ngambil tuh karena ibu-ibu sholat sujudnya lama kan. Nah jadi kalau terjadi demikian maka dipegang aja setasnya, ya karena sebagaimana hadis ini. Nah hadis ini Bukhari juga nih dijadikan dalil apa? Nah ini coba faedah, lanjut Mat. Faedah termasuk dalam kategori ini jika Anda sedang sholat lalu telepon berdering, maka Anda boleh mengangkat gagang teleponnya agar si penelpon tahu kalau Anda sedang sholat. Nah, kalau yang saya tahu dari Syekh Jibril, beliau mengucapin Allahu Akbar, Mat. Jadi kalau handphone bunyi kita lagi sholat, matiin. Atau bilang apa tadi? Allahu Akbar. Kalau yang saya tahu ya dikatakan subhanallah, ya subhanallah. Nah itu dibolehkan begitu. Tapi pernah ada bapak-bapak saya telepon, saya nggak tahu dia lagi sholat. Dia ngomong lagi sholat Pak Ustadz, lagi sholat Pak Ustadz. Jangan begitu, jangan begitu ya. Nah, dan nomor 4. Menghadang orang yang melintas ketika sholat. Nah, jadi ketika kita lagi sholat, ini kita lagi bahas bahwa gerakan-gerakan kayak gini nih boleh gitu loh. Untuk membantah orang yang mengatakan sholat nggak boleh bergerak sama sekali. Gerak 3 kali batal. Sholat itu bergerak boleh. Justru dalam kitab Tamamul Minnah Syekh Abdurrahman Al-Azazi menyebutkan, apapun yang membuat kita tidak konsen, tidak khusyuk, hilangkan perkara itu. Ya, misalnya kita lagi sholat, handphone bunyi kan nggak konsen jadinya, matiin gitu. Justru dengan dimatikan jadi khusyuk lagi gitu. Tadinya kan jadi kepikiran. Karena orang selalu mikir, kok nggak khusyuk, Pak Ustadz, kok nggak khusyuk? Justru saya sedang menghilangkan yang mengganggu kehusyuan saya. Kayak lagi sholat, tiba-tiba ada orang lintas di depan. Jadi cegah dong. Kenapa? Ya orang dosa kan lewat depan orang sholat, lebih baik apa, Mat? Dihadang. Iya, bagaimana dosanya? Ingat nggak? Ya. Lebih baik dosanya apa? Orang lewatin orang sholat. Lebih baik berhenti 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Daripada apa tadi? Lewat di depan orang sholat. Makanya kalau kita lihat lagi sholat, ada orang lewat depan kita. Ya maksudnya depan kita itu tempat sujud kita. Ya, bukan lewat jauh ya. Nah, itu cegah. Kenapa? Satu dosa buat dia, kasihan. Nah, itu kan nyelamatin dia berarti itu. Yang kelima, apa, Mat?
Mat? Membunuh ular, kalajengking, dan apa saja yang dapat membahayakan orang yang sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan yang berwarna hitam ketika sholat, kalajengking dan ular. Nah tuh, jadi kita lagi sholat ada kalajengking ada ular, bunuh Mat. Ahmad ngambil apa tuh? Bunuh. Ya, misalnya apa lagi sholat tiba-tiba ada apa yang ganggu, apalagi ular ya. Ya, sebelah kita ada kampak, mau ambil kampak tuh ular. Terusin sholatnya selama tidak membelakangi kiblat. Segitunya ya. Ini yang nyuruh bukan saya, Nabi ya. Ini hadisnya diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai ya. Taib membunuh ular dan kalajengking dan apa saja yang dapat membahayakan orang yang lewat depan orang sholat. Ya, jadi kalau lewat ular atau kalajengking ya Nabi nyuruh bunuh tuh. Ya. Nomor 6, lanjut. 6. Mencubit orang tidur karena suatu kebutuhan. Diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, aku selonjorkan kakiku di sebelah kiblat Rasulullah SAW saat beliau sedang sholat. Jika hendak sujud, beliau mencubitku. Jika beliau bangkit berdiri, aku kembali selonjorkan kakiku. Nah, Nabi lagi sujud ya. Kalau sujud kena kaki Aisyah, maka ditoel kakinya, ditepok supaya naik kakinya gitu loh. Kan rumah Nabi nggak kecil, ya ukuran rumah Nabi ya itu kuburannya segitu. Makanya ketika Nabi sholat, Aisyah ngalangin kakinya kena pala ya ditoel gitu loh, ditoel supaya kakinya naik. Nah, ini nggak apa-apa. Misalnya Ahmad lagi sholat, kan ada orang kalau lagi sholat refleks suka mundur dia. Okay. Jadi Ahmad masih masbuk ya. Depan Ahmad udah selesai sholatnya, dia refleks mundur ke belakang kan? Mungkin karena sempit kali ini dia mundur ke belakang. Padahal di belakang ada Ahmad lagi sholat. Nah kalau Ahmad sujud ya kena dong. Maka Ahmad toel, jangan keplak ya, jangan keplak. Toel ya supaya dia apa? Dia maju. Nggak apa-apa kayak begini nih. Ya, jadi sholat itu seolah-olah kayak diem baik gitu. Kagak boleh ngapa-ngapain, boleh kan? Nomor 7. Nomor 7, menanggalkan sepatu ketika sedang sholat untuk suatu kebutuhan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau menanggalkan sepatunya dan meletakkannya di sebelah kiri. Melihat itu, para sahabat ikut menanggalkan sepatu mereka. Oh, kenapa sepatunya dilepasin sama Nabi? Karena ada apa, Mat? Ada najisnya. Ada najis. Ya, jadi Nabi ngelepasin sepatu karena ada najisnya. Ya, misalnya saya lagi sholat, pala saya ada cicak basah. Ya, saya buka pala saya. Apa pala saya? Saya buka peci saya taruh. Ya, terusin sholatnya. Nah, ini yang tadi ditanya, Mat. Meludah di kain atau di sapu tangan. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, lanjut. Apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Oleh karenanya, janganlah ia meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri. Jika ia tersedak secara spontan, maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya seperti itu. Kemudian beliau melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya. Nah ini. Jadi kalau misalnya tersedak secara spontan, maka meludah ke pakaiannya. Kemudian Nabi melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya. Begitu tuh. Ya apa-apa ya. Jigong bukan najis. Ya. Ya ini yang tadi pertanyaan tadi, ya. Jadi kalau meludah hendak pulang ke kiri. Kalau kamu di masjid nggak boleh ya. Ya, atau sebelah kiri. Tapi kalau tersedak ya pakai mukenanya, pakai bajunya. Kemudian nomor 9. Nomor 9, memperbaiki pakaian dan menggaruk ketika sholat. Diriwayatkan dari Jahir Ad-Dabi. Ia berkata,
Apabila Ali berdiri mengerjakan sholat, ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan pergelangan kirinya. Posisinya terus demikian hingga ruku, kecuali bila ia memperbaiki pakaiannya atau menggaru. Tuh, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau lagi sholat tangannya ya begini, ya hukumnya sunnah kan, bersedekap itu hukumnya sunnah. Kemudian kecuali kalau dia lagi memperbaiki pakaian atau menggaruk. Jadi kalau garuk gimana? Kalau gatal ya garuk. Kalau pakaiannya ternyata misalnya ya tersingkap ya rapikan gitu loh. Nah, ya maka suka lihat orang Arab ya, lagi sholat itu ngerapin apa? Ngerapin sorban ya. Sekali lihat ya ngerapin baju karena pengen kelihatan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ibnu Abbas berkata, seseorang boleh melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nomor 10, jika terjadi sesuatu kelupaan dalam sholat berjamaah, maka bagi kaum laki-laki bertasbih dan bagi kaum wanita bertepuk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila terjadi sesuatu dalam sholat berjamaah, maka hendak apa tuh Ustaz bawahnya? Oh iya. Maka hendaknya ia mengucapkan subhanallah, sebab jika ia bertasbih maka akan menoleh kepadanya sesungguhnya tepuk itu untuk kaum wanita. Ya kalau imam salah ya subhanallah. Kalau perempuan tepuk. Ya tepuk. Ya kalau perempuan. Nah, jadi intinya kalau ada imam salah ya perempuan yang taunya dengan tepukan. Tapi kalau laki dengan subhanallah. Akan tetapi Anda sudah ketahui bahwa wanita tidak disyariatkan untuk bertasbih ketika terjadi suatu dalam sholat, maka juga boleh mengucapkan tasbih jika memang diperlukan di tempat yang tidak dari laki-laki. Jadi perempuan boleh saja bertasbih lagi sholat, imamnya salah ya. Tapi kalau nggak ada laki-laki gitu loh. Misalnya sholat lagi bersama perempuan semuanya gitu loh ya. Kemudian imamnya salah, ya imamnya salah sebelahnya atau di depannya yang sejajar kan dia ya, sejajar. Dia posisi kedua misalnya. Imamnya salah, maka boleh baca subhanallah sebagaimana diriwayatkan Asma binti Abu Bakar pernah melihat Aisyah lagi sholat gerhana matahari. Lalu dia bertanya ya kepada Aisyah, orang-orang sedang apa? Lalu Aisyah mengasyaratkan ke langit dan berkata subhanallah. Jadi Aisyah isyarat ke langit, subhanallah. Jadi boleh laki perempuan baca subhanallah kalau semuanya perempuan. Kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan untuk suatu keperluan, boleh. Yang nggak boleh kalau ada apa tadi? Nggak ada keperluan, sebagaimana yang sudah kita bahas. Misalnya kita lagi sholat, anak di kolam renang masih kecil, ibu lagi sholat, waduh, bingung deh tuh, aduh, anak gimana nih gitu loh. Ibu tengok, ternyata ada si bibi, ya udah tenang dong. Ya, nah itu dibolehkan. Ya, selama dia tidak merubah apa tadi? Merubah posisi. Ya. Kemudian memberi isyarat dengan tangan atau dengan kepala untuk suatu keperluan. Tadi udah dibahas. Yang salam itu ya, Mas ya? Ya. Ya, yang salam ya. Nah, terus ada lagi ini memberi isyarat ini Mat, apa sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Jadi ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lagi sholat, kemudian ada yang laporan sama beliau, ya maka Nabi memberi isyarat kepada jadi ceritanya Nabi lagi sholat, ya kemudian ini apa ceritanya Nabi ada orang, nah cuman Nabi tuh sholatnya habis asar, Mat. Habis asar sholat Nabi 2 rakaat. Kan sholat habis asar kan nggak boleh kan? Yeah. Tapi kenapa Nabi sholat habis asar? Maka kemudian ada ada orang yang diutus oleh Ummu Salamah untuk apa? Untuk menanyakan kepada Nabi. Maka akhirnya ini saya ringkas aja. Nabi memberikan isyarat kepada anak perempuan utusan Ummu Salamah, ya. Jadi Nabi memberi isyarat. Nah, maksudnya nanti diterangin gitulah.
Nah, habis sholat diterangin bahwa Nabi itu sholat habis asar itu ba'diyah duhur. Sholat apa tadi? Ba'diyah duhur. Itu hadisnya Bukhari itu. Jadi Nabi pernah sholat habis asar, ternyata sholat ba'diyah duhur yang belum dikerjakan. Nah, itu ada yang membolehkan ya, asal jangan jadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, akhirnya Nabi ngasih isyarat sama anak-anak perempuan itu, ya, bahwa 2 rakaat yang Nabi kerjakan ini adalah ba'diyah zuhur. Jadi boleh ya memberi isyarat. Nah, ini tadi termasuk ucapan salam dengan isyarat. Kemudian, nah ini ini panjang. Imam terlalu memperlama sujud, makmum boleh mengangkat kepalanya untuk mengetahui apa yang terjadi imam. Misalnya Ahmad lagi sholat, kok imamnya sujud lama banget ya? Takutnya kan meninggal, man. Maka yang dilakukan oleh Ahmad apa? Yang dilakukan oleh Ahmad lihat keadaan imamnya. Oh, ternyata imamnya nggak ada. Ya, maka Ahmad maju deh tuh gantiin imam. Kalau enggak tuh orang kagak pada bangun. Ini pernah kejadian. Ada seorang bapak cerita sama saya. Dia lagi sujud lama banget, imamnya kagak nongol-nongol, kagak bangun-bangun. Ternyata dia bangun, dia lihat imamnya nggak ada. Akhirnya dia maju jadi imam tuh sambil ngerondang. Kemudian Nabi salam, orang pada nanya, kok kamu tahu imamnya kemana? Ternyata imamnya di kamar mandi. Mungkin BAB itu ya, nggak tahan, dia kabur aja gitu. Itu ada bapak-bapak cerita sama saya begitu. Ya, jadi waktu itu Nabi lama sekali sujud. Sehingga akhirnya begitu ada sahabat Nabi melihat itu, ya, melihat. Jadi bangun duluan. Ternyata di atas punggung Nabi ada Hasan dan Husain. Ya, jadi Nabi nggak mau bangun sampai Hasan dan Husain itu puas di atas punggungnya. Ya, nah ini boleh melihat keadaan imam. Takutnya imamnya kenapa-napa, ya. Ada yang meninggal, ada lagi yang ini kan dibunuh gitu loh. Ya, ada yang pernah dipukul imam, pernah ada imam dipukul tuh. Ya, orang apa ya. Nah, kemudian 15 lanjut. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf pada sholat sunnah untuk suatu keperluan. Apabila seseorang ingin memperpanjang bacaan pada sholat sunnah sementara tidak ada surat panjang yang dihafalnya, maka tidak mengapa sholat dengan membaca mushaf. Diriwayatkan dari Al-Qasim bahwasannya Aisyah pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca langsung dari mushaf. Al-Qasim berkata, pernah Aisyah diimami oleh hamba sahaya yang membaca pada mushaf. Tuh, jadi ini dalil bahwa sholat sunnah kalau memang pengen lama boleh pakai bapak tadi bagang Al-Quran ya, HP ya, tapi notifikasinya matiin ya, takutnya masuk kebaca, terus masuk iklan lagi ya, atau ada iklan ini marketplace ya, jadi boleh ya. Kenapa? Bu Aisyah pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca langsung dari mushaf. Ya, Aisyah pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca langsung dari mushaf. Al-Qasim berkata Aisyah diimami oleh hamba sahaya yang membaca pada mushaf. Kemudian ya. Mungkin ada yang nanya, lanjut. Di chat sih banyak sih, Ustaz. Boleh. Niat sholat boleh. Itu. Kalau niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia enggak, Ustaz? Boleh, tapi di hati ya. Di hati ya. Niat sholat duhur, udah gitu aja. Nggak usah bilang 4 rakaat, duhur mah pasti 4, di Belanda juga. Apalagi mustaqbilal kiblati, nggak usah, karena syarat sholat madhab kiblat. Apalagi lillahi ta'ala. Jadi cukup niat sholat duhur. Dalam hati ya. Boleh lagi takbir, Allahu Akbar, dalam hati bilang niat sholat duhur. Atau niat sholat sunnah. Berarti kalau itu dilakukan di sebelum duhur berarti jadi qobliyah. Atau Allahu Akbar, niat sholat qobliyah ya. Atau sebelum angkat tangannya ya, sebelum angkat tangannya. Lanjut. Jadi boleh di hati tapi lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita sujud ataupun duduk di antara dua sujud kita menambahkan apa ini?
nggak ada ini ya. Nambahkan doa kali ya. Ya, Boleh. barangkali. Baik, ya. Apa-apa Assalamualaikum. nambah doa, Bu? Ya, nambah doa boleh, nggak apa-apa. Doanya apalagi yang dari Nabi, Bu. Doa sujud kan banyak. Yang dari Nabi lebih bagus tuh. Ya, mungkin kalau ada yang belum hafal, hafalkan doa-doa sujud selain subhanallah. Lanjut. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau kita kerja di luar negeri, di tempat kerja, biasanya salatnya di meeting room dan harus booking dulu. Karena pada saat musim dingin, waktu sholat zuhur dan asar dekat. Bolehkah kalau setiap hari sholat zuhur dan asarnya dijama karena meeting room kadang dipakai meeting? Bisakah dianggap sedang safar? Ya, Nggak bisa. Kalau di luar negeri dia stay nggak? Kalau dia di luar negerinya sampai di atas 19 hari, maka dia salat seperti biasa, Ahmad. Jadi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ya, 11 hari. Ya, misalnya pengen dakwah sana, terus sampai di sana kita bisa qashar jamak, tapi 19 harian. Saya lupa antara 19 hari atau 21 hari ya. Nah, setelah itu salat seperti biasa. Ya, setelah itu salat seperti biasa. Walaupun ada sahabat Nabi Ibnu Umar sampai setengah tahun pernah di Azerbaijan karena terhalang salju dia sholat sampai setengah tahun ya di qashar. Kemudian ada riwayat-riwayat lain. Cuma yang Nabi pernah lakukan adalah sampai saya lupa antara 19 sampai 21 hari. Ya, itu boleh jamak qashar. Tapi kalau udah lama di zona ya nggak bisa lah. Ya, udah di atas itu udah sebulan, udah apalagi udah tahun-tahun enggak. Maksudnya 19 hari pertama ya Ustadz ya. Jadi misalnya dia memang dua bulan tapi 19 hari pertama boleh. Boleh nggak apa-apa. Dia sholat seperti biasa pun nggak apa-apa kalau udah nyampe ya. Oh iya. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita sujud ataupun duduk? Oh maaf, ini yang tadi ya. Hukumnya jika kita sujud ataupun duduk di antara dua sujud kita menambahkan doa yang dibaca dalam hati. Itu tadi udah dijawab. Iya udah, boleh ya, doa dalam hati nggak apa-apa. Lagi sujud ya, kalau duduk antara dua sujud bukan tempat berdoa. Ya, kalau duduk antara dua sujud bukan tempat berdoa. Tempat berdoa itu sujud dan sebelum salam. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apakah pada saat kita sedang jamaah dengan suami, lalu ada 4 orang yang datang, terus membuat sholat jamaah sendiri, hal seperti itu bagaimana ya Ustaz? Ya, bagusnya satu orang jamaah, satu masjid itu satu imam. Ya, satu imam. Jadi bukan batal sholatnya ya, tapi yang utama itu ketika kita sholat mau berjamaah lihat ada jamaah lain nggak gitu, kalau ada mendingan dia ikut sama yang lainnya. Kalau ternyata ada dua Pak Ustadz ya setahu saya sih tetap sah sholatnya ya, tetap sah sholatnya. Tapi yang bagus ikut ada satu imam dalam satu masjid itu. Lanjut. Ya, ini tadi cuma mempertegas saja Ustadz. Jadi ingus atau lendir tidak najis ya Ustadz? Kalau kena pakaian sholat? Enggak najis. Ya, kemudian, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita tertidur sehingga meninggalkan sholat karena sudah lewat waktunya? Apakah jika mungkin bisa dikodo atau jamak? Langsung sholat. Jadi kalau Anda nggak sengaja duhur, tidur jam 10 pagi, bangun asar, berarti kan lewat duhur, nggak sengaja kan? Apalagi sakit, minum obat, maka Anda langsung sholat duhur, lalu asar. Ya, jadi sholatnya nggak hilang. Ya, nah, itu namanya mengkodok yang boleh. Kalau kodok itu kan nggak sengaja. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Ya, jadi ketinggalan sholat. Nah, aduh lupa tadi belum subuh. Ya udah langsung sholat. Yang mana dia ingat langsung sholat. Ketika dia ingat langsung. La kafaratu min ala zalik, tidak ada kafarah kecuali dia melakukan seperti itu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau dia ketiduran subuh bangun jam 7 langsung sholat. Ya langsung sholat. Karena nggak sengaja. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya soal buku Amalan Sunnah Setahun itu karangan siapa? Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yazid bin Abdul Qadir. Ustadz Yazid ya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz.
Saya sering diganggu kucing peliharaan saat sholat. Kucingnya sering dimandikan, namun pada saat kami sholat, dia suka main di sajadah atau mainkan sarung dan mukena. Kucing suka main keluar, apakah itu dianggap najis atau kotor, Pak Ustadz? Tidak, ya. Kalau najis itu harus jelas, nggak pakai perasaan. Ya baru di mukena ibu, itu baru jelas. Kalau dia gesek-gesek dan hanya sekedar prasangka, nggak usah, nggak apa-apa ya, nggak usah dihiraukan. Karena kenapa? Karena najis itu harus jelas. Jadi kotor itu bukan najis. Kotor itu bukan najis. Lanjut. Ya, ini juga nanya mengenai kitab Ustadz. Ustadz, apakah kitabnya dari fikih Sahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim? Iya, untuk yang masalah tadi ya, masalah perkara-perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, saya punya anak spesial, di mana kalau saya sholat suka bolak-balik main di dekat saya dan jalan di depan saya ketika saya sholat. Kalau saya pindah tempat sholat, ke ruangan lain, pasti akan dicariin anak saya. Gimana ya Ustadz? Sholat. Ya, kalau di depannya udah gede. Kalau udah gede, ya. Kalau anak kecil ya lain ya. Kalau anak kecil kan tadi Nabi aja Hasan Husain naik ke atas. Tapi kalau udah gede ya diajarin, terus ditaruh sutroh depannya. Jadi kalau mau lewat jangan lewat di tempat sujudnya gitu loh. Jadi kalau memang anak itu lewat diajarin, jangan injak tempat sujudnya. Ya, jadi setelah tempat sujud nggak apa-apa. Ya, apalagi injak pala emaknya, ya, nggak boleh. Lanjut. Ya. Ini apa nih, Tamamul Minah Sahih Fikih Sunnah Syah Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi. Info aja kali. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau perempuan sholat sendiri atau sholat jamaah sesama perempuan perlu pakai qomat atau tidak? Qomat itu adalah zikir. Qomat itu adalah zikir. Jangankan qomat, azan aja boleh kalau perempuan semua. Selama tidak terdengar oleh laki-laki. Jadi qomat adalah zikir. Ya, jadi nggak apa-apa perempuan qomat atau azan. Selama buat perempuan semuanya dan nggak ada laki-laki yang dengar. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Apabila imam masih belum memulai sholatnya dan kita sudah selesai sholat sunnah qabliyah, apakah sambil menunggu imam kita bisa sholat sunnah wudhu? Salat wudhu sunnah wudhu itu bagus ya, nggak terlalu lama dari wudhunya. Lebih baik salat sunnah mutlak aja. Sambil nunggu imam mulai sholatnya, karena dia udah qobliyah beres. Ya udah salat sunnah mutlak aja. Kalau wudhu itu bagusnya dia belum lama dari wudhunya. Ya, diusahakan ya masih ada basah-basahnya ya. Tapi kalau udah dipotong ya kan berarti udah terputus. Jadi lebih baik salat sunnah mutlak saja. Wallahu a'lam. Ya. Terkait yang tadi Ustadz, yang kalau yang hadis Aisyah kakinya selonjoran itu di depan Nabi itu sebenarnya boleh ya? Selonjoran. Iya, kan ya karena rumahnya kecil ya. Karena rumahnya kecil, maka ketika Nabi sujud ditepak kakinya agar naik ke depan. Seperti itu. Jadi kaki selonjorannya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, cuman emang rumah ente kecil. Ya, dan ya karena rumah Nabi ya kecil banget kan, ya. Nah, lanjut. Di chat sudah nggak ada lagi Ustadz? Nggak ada, cukup. Nggak ada yang mau nanya langsung? Ada yang mau nanya langsung, silakan Bapak Ibu. Kalau mau bertanya, silakan. Doa lagi sujud baca sayyidul istighfar ya boleh aja. Akan tapi yang bagus doa-doa dari Nabi aja dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu lebih bagus. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Itu bagus. Itu doa sujud aja. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Jadi Nabi itu ngajarin doa sujud banyak ya. Jadi kalau Anda tanya, boleh nggak baca sayyidul istighfar? Syekh Utsaimin pernah ditanya, boleh nggak baca sholawat lagi sujud? Boleh, karena sholawat itu doa. Ya apalagi sayyidul istighfar. Ya, cuma ketika Anda baca sayyidul istighfar, ya yang sebenarnya masih banyak bacaan-bacaan yang ringkas padat gitu.
Seperti subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, itu kan istighfar juga. Jadi bukan nggak boleh. Ada yang pendek-pendek dan padat gitu. Karena sujud itu yang paling bagus seimbang, Ahmad. Seimbang tuh kalau sujud pertama sama kedua sama, ketiga keempat sama. Jadi nggak ada yang lebih lama gitu. Itu yang paling bagus. Ya. Salat itu seimbang. Ya. Ini ada yang raise hand, Ustadz, Pak Andi Maning Ratu. Silakan Pak Andi. Oh, ini harus di itu ya, di animate dulu ya. Ahmad tolong Amir bisa. Coba. Coba. Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Cuma mau nanya, kalau misalnya kita kesiangan subuh, kan dikodok, terus qabliyahnya juga bisa langsung dikodok juga Pak Ustaz? Iya, boleh. Bala qabliyah dulu baru subuh. Oh, bisa dua-duanya langsung Iya, dikodok gitu? dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Kalau misalnya lohor sama Pak Ustaz? Ya, sama aja semuanya, bisa. Ya, jadi qabliyah dulu baru subuh. Langsung Ya. dikodok pada saat itu? Iya, pada saat itu. Ya, misalnya ibu ketiduran. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, ya. Tapi misalnya gini, ibu misalnya ketiduran, tiba-tiba bangun jam 7, itu qabliyah dulu, Ahmad. Qabliyah dulu baru subuhnya. Kenapa? Karena Nabi ngerjainnya begitu, ya. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Nabi salat qabliyah dulu subuh, baru subuh. Dan jadi Nabi pernah terlambat salat subuh, maka Nabi kerjainnya qabliyah dulu baru subuh. Ya. Tapi lain lagi kalau waktu subuh masih 5 menit lagi, Anda salat subuh dulu, jangan qabliyah. Ya, itu. Lanjut. Ini yang pertanyaan dari chat ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika waktu kita terbatas karena ada aktivitas lain, pada saat selesai sholat, doa apa yang kita bacakan? Anda habis sholat, buru-buru zikir sambil jalan. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan zikir kepada Allah diri, duduk atau tiduran. Ya, jadi Anda, Syekh Albani menyarankan orang yang tidak sempat zikir habis sholat, berzikirlah sambil berjalan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung astagfirullah, walaupun sambil jalan. Ya, sambil baca ayat kursi, sambil pakai sepatu, Anda berzikir silakan, sambil berjalan. Ya, maksudnya jangan tinggalin zikir habis sholat gitu. Ya, walaupun sambil berjalan, baca ayat kursinya sambil jalan. Ya, sambil nyetir karena mungkin buru-buru. Ayat kursi, kulhu, falak, anas. Jangan ditinggalkan zikir habis sholat, hukumnya sunnah. Lanjut. Di chat sih sudah nggak ada ya. Pak Andi Maning Ratu masih raisan apa ada? Belum bertanya ya? Udah kali pencet ya. Oh ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ahmad dan semuanya. Ini ada lagi tuh. Assalamualaikum Ustadz, kalau habis wudhu, niat sholat sunnah wudhu, ternyata pas sholat malah lupa dan niat sholat qabliyah. Di tengah sholat baru ingat, bisa nggak di tengah sholat double niat? Nggak usah Anda. Jadi gini, Anda kan niatnya niat sholat sunnah wudhu. Ternyata pas sholat malah lupa. Dan niatnya sholat qabliyah. Maka keinginan sholat qabliyah wudhu itu yang diterimanya. Jadi kalau misalnya kita udah ingin sholat sunnah wudhu ya, tiba-tiba salah ngucap di hati, maka yang dikenakan adalah yang keinginannya. Ya, misalnya pengen sholat duhur, pengen sholat asar ya, tapi nyebutnya duhur di hati tuh. Nah itu yang kenanya yang mana? Yang kenanya ya asar. Ya, jadi dilihat dari niat keinginannya. Jadi bisa saja salah ngucap di hati, tapi dia punya keinginan, maka keinginannya yang dilihatnya, ya. Atau di lisan ngucapin duhur, tiba-tiba tapi keinginannya asar, ya niatnya asar di hati, ya maka asar yang kena. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sholat sunnah wudhu udah terlanjur niat satu, ya udah satu aja, nggak usah tiba-tiba ingat tengah-tengah, nggak usah didobelin karena manusia bagaimana niatnya. Ya, najis gimana ya, najis panjang najis ya. Ada di bab
di bab najis. Mungkin Ibu Erwin, Pak Erwin. Erwin Aziz bisa beli bukunya ya tentang najis. Najis itu ada banyak modelnya, Pak. Ya, itu ada di bab berapa, Ahmad? Di bab 2 ya. Ya, bab 2 tentang najis. Di bab 2 tentang najis. Jadi najis itu diantaranya ya air kencing, ya BAB manusia, kemudian mazi, kemudian wadi, ya, kemudian termasuk najis itu juga tadi ada apa tuh? Kencing, BAB, kemudian madi, ya wadi, mazi, wadi, ya kalau mani tidak najis tapi bagus dibersihkan. Kemudian darah haid, ya darah haid juga najis. Tuh. Kemudian binatang yang haram dimakan, kotorannya najis. Tapi kalau binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Dan lain-lain, ya kurang lebih ada berapa ya? Ada 10-an mungkin najis-najis itu, ya. Oke, jadi bagus kalau Pak Erwin coba beli kitabnya. Namanya Ensiklopedi Sholat, ya Ensiklopedi Sholat, karangan Dr. Wahab Al-Qahtani. Taib, ada lagi? Ini ada yang raisan, Ustaz. Coba ditulisin apa karangan siapanya ya. Tolong dibantu Ica buat Ibu Erwin atau Bu Erwin Aziz ya, Ibu Erwin Aziz. Mungkin beliau pengen beli bukunya, coba dikasih tahu gambarnya bukunya. Siapa lagi yang nanya? Ibu Yenti tadi bertanya, ada raisan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz mau tanya, untuk yang kita baca zikir sesudah sholat itu, kita bacanya sesudah sholat fardu baru sholat sunnah kan ya Ustadz ya? Atau Sholat fardu dulu, setelah sholat fardu baru baca. Kalau habis sholat sunnah, nggak usah. Nggak usah ya Ustadz ya? Oke. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya untuk yang doa di tasyahud akhir itu kan ada banyak ya Ustadz ya? Itu apakah memang kita bergantian saja bacanya atau? Baca semuanya boleh, ganti-gantian. Masya Allah. Ya. Ya Ustadz. Ya mau semampunya boleh, nggak apa-apa. Semampunya aja boleh, semuanya boleh. Ya. Oh, beberapa gitu bisa ya Ustadz ya? Ya. Syukran Ustadz. Boleh, sama-sama. Terus Ibu Tentri Pada ya. Lanjut. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu Tentri Pada silakan. Ini ya. Bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang masih sholat sunnah wudhu. Jadi kalau misalnya tiap kali kita habis wudhu itu kita langsung sholat sunnah wudhu. Betul. Kalau terus kita mau sholatnya sholat sunnah qobliyah, digabung niatnya dengan sholat sunnah wudhu dan qobliyah. Kan tadi udah, boleh nggak apa-apa. Terus kalau misalnya sholatnya sholat yang wajib, berarti kan kita sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat wajib. Betul. Terus kalau ya. Jadi Ibu sholat sunnah qobliyah dulu mendingan daripada sholat wudhu ya. Terus kalau sholatnya sholat wajib yang nggak ada qobliyahnya, kita sholat sunnah wudhu dulu. Apa sholat wajib yang nggak ada qobliyahnya? Asar. Ada. Asar ada. Asar boleh 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya, tapi tidak muakkad, tidak ditekankan. Tapi boleh, ya. Jadi nggak ada sholat sunnah yang nggak ada rawatibnya. Ya, cuma rawatibnya ini ada yang ditekankan, ada yang tidak. Qobliyah asar ada ya, 2 rakaat minimal, 4 rakaat maksimal. Kemudian qobliyah maghrib, qobliyah isya ada semuanya. Jadi bagusnya Ibu gabung niat qobliyah subuh, niat qobliyah maghribnya dengan sholat sunnah wudhu, baru kemudian Ibu sholat maghribnya. Baik. Terus Ustadz masih tentang sholat sunnah wudhu. Kalau misalnya sering berhadas, terus kan harus jaga wudhu terus. Itu apakah tiap kali habis wudhu ya kita sholat sunnah? Iya, sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Ya, yang dilakukan oleh Bilal seperti itu. Setiap batal wudhu dan setiap habis wudhu sholat sunnah wudhu. Bagi yang mau, bagi yang mampu.
Jadi kalau yang mau yang mampu silakan, tidak diberatkan dan itu amalan sunnah yang insya Allah nyebabin hapusan dosa, termasuk juga dapat ya kayak Bilal mungkin langkahnya udah ada di surga. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Kalau kita mau tidur kan juga sunahnya kita wudu dulu. Jadi mau tidur itu ya kita sholat sunnah, kita sholat wudu dulu baru kita tidur. Nah terus begitu misalnya kita tiduran terus kita buang angin apa langsung Nggak usah wudu lagi? Nggak usah wudu lagi. Oh, Tidak usah wudu lagi. Oke, baik. Iya. Baik. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang di chatting, Mat? Ada di chat Ustaz. Ustaz, boleh nggak doa iftitah dari menggunakan wajah tuh cuma hafalnya sampai wana minal muslimin karena yang lainnya nggak hafal. Ya, gampalin yang pendek aja. Yang pendek apa? Alhamdulillahilladzi hamdan alhamdulillazi yang penting apa? Akbar kabir walhamdulillah. Berkaitan dengan katsiran subhanahu wa. Kalau nggak hafal juga alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fi. Very gampang. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fi. Nggak hafal juga Pak Ustadz, ya nggak apa-apa sampai situ, cuman sayang aja nggak selesai gitu aja. Ya, pendek sekalian ya Ustaz. Ya, nggak, ya mendingan pendek-pendek sekalian daripada baca yang panjang kagak hafal. Tapi intinya ketika seseorang nggak baca iftitah pun nggak masalah, ya, karena itu sunnah. Lanjut. Ustadz, kalau jumlah sholat rawatib 10 rakaat karena qobliyah zuhur 2 rakaat, apakah termasuk dapat rumah di surga? Dapat rumah di surga itu kalau 12. 12 itu apa? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ya, itu yang dapat rumah di surga. Kalau 10 nggak dapat. Ya, lanjut. Ya, ini tadi sama sih Ustadz, apakah kalau lagi sholat lalu bersendawa dan berbunyi gimana? Tadi udah Ustadz jawab. Ya. Habis. Ini ada siapa tuh? Itu cuma nanya buku ya, cuma 1 jilid ya? Enggak, 3 jilid bukunya. 3 jilid ya? Mengenai buku ini. Itu apa Taliza Yanti. Oh, mau tanya, ya ada yang mau bertanya langsung, Resen, silakan Ibu. Ya, 3 menit lagi ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya suka melakukan ini Ustadz, misalnya ada sesuatu kegiatan, kemudian sholat lohornya itu waktunya itu saya dulukan cepat-cepat setelah azan, tetapi belum melakukan sholat sunahnya di awal dan di akhir sholat lohor. Nah, sholat sunah ini boleh nggak Ustadz kalau pas nanti waktu asar saya ganti di asar? Baik. Pertama jangan biasakan zuhur dibilang lohor ya. Bilang duhur ya zuhur, jangan lohor ya. Lohor itu ibu kotanya mana, Mang? Nggak apa Ustaz. Lahore. Jadi bilangnya zuhur ya, Bu ya. Nah, sekarang kalau ibu memang ada uzur yang nggak bisa ditinggalkan sehingga qobliyah zuhurnya nggak sempat ya. Qobliyah suburnya qobliyah zuhurnya nggak sempat. Kayak Nabi tadi, Nabi ba'diyah zuhurnya nggak sempat karena ada tamu. Maka Nabi membayarnya habis asar. Nah, kalau ibu bayarnya sebelum asar nggak apa-apa. Ya, malah ibu habis sholat zuhur, mungkin meeting dulu, kemudian karena nggak bisa ditinggalin, jemput anak dan lain-lain misalnya, anak udah nungguin, ibu sholat zuhur dulu baru jemput, sampai di rumah masih ada 10 menit sebelum asar, ibu boleh sholat qobliyah zuhur 2 atau 4, ba'diyah zuhur 2 atau 4 boleh. Ya, jadi terus kalau habis asar Pak Ustadz ya, tadi syaratnya nggak boleh jadi kebiasaan, dan ada yang bilang itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh tapi jangan jadi kebiasaan. Ya, jadi kalau bisa sebelum asar aja. Lanjut atau sebelum asar apa tadi ya, sholat qobliyahnya atau ba'diyahnya dibolehkan, nggak apa-apa. Tapi yang ada dalilnya itu, sholat qobliyah duhur itu diqodhonya habis sholat duhur, ya habis sholat duhur, baru ba'diyah asar, ya.
Ada juga ba'diyah asar, ba'diyah duhur. Atau ba'diyah duhur dulu, baru qobliyah zuhur. Seperti itu. Ya, tapi kalau ibu memang ada waktunya sebelum asar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sebelum asar. Tahu ada waktunya habis asar, nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa juga, tapi jangan jadi kebiasaan. Maaf Pak Ustaz, satu lagi saya mau nanya. Kalau kita misalnya mau di kodok itu, apa yang mana didulukan? Zuhur atau asar? Pada Duhur dulu baru asar. asar. Ya, Yang duhur mana dulu baru didulukan? asar. Apa kita sholat asar dulu baru? Duhur dulu baru asar, Bu. Duhur dulu baru asar. Salat itu berurutan. Oh, Baik. kan ada juga katanya kalau Ya, kita duhur dulu sholat baru pas asar. pada waktu asar. Ya, ibu kan nanyanya sama saya. Jadi nanya sama saya jawabnya duhur dulu baru asar. Ya, makasih Pak Ya, Ustaz. Iya. karena waktu itu Nabi juga jadi sholatnya berurutan. Sholatnya berurutan. Ya, gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Tapi masih ada waktu, Mat. Cuma kasihan yang nanya ini terakhir. Ada 3 lagi nggak apa-apa, kasihan Ustaz. Ya, oke. Ini lupa tasyahud awal. Gimana Ustaz? Nggak ganti sujud sawi sebelum salam. Ya, sama. Ini juga apa ada sholat sunnah sebelum Jumat Ustaz? Nggak ada. Yang ada sholat sunnah mutlak 2 rakaat sebelum khotib naik ke atas mimbar. Ya, kemudian ini terakhir kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Qobliyah zuhur 4 rakaat, 1 salam apa 2 salam Ustaz? Lebih 4 rakaat lebih baik 2 salam. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Ada lagi? Ini yang mungkin terakhir ya. Iya baik. Oh ya, ini siapa? Pak Sunurbu apa? Ya, Sunario Ustaz. Oh, Sunario. Ya, silakan. Mudah-mudahan sehat Ustaz. Baik, Ustaz, saya mau tanya langsung. Ada 2, pertama berkaitan pengertian munfarid atau yang sholat bersama imam tapi kita seolah-olah sendiri. Apa hukumnya sih sebenarnya itu satu? Maksudnya? Kan kadang-kadang ada orang niatnya berjamaah, tiba-tiba dia katanya niat munfarid, memisahkan diri tapi tetap berjamaah, itu bagaimana itu pemahamannya? Oh iya, mungkin karena dia lihat imamnya ada kesalahan. Tapi yang terjadi itu bukan begitu. Yang terjadi dengan sahabat Nabi ketika Mu'az bin Jabal melakukan sholat isya baca panjang, dia keluar dari sholat. Lalu sholat sendiri. Ya, jadi nggak ikut sama imam. Gimana dia munfarid tapi bareng sama imam gitu ya. Itu saya. Tapi saya sering dengar orang ngomong begitu. Tapi yang terjadi kasusnya bukan begitu. Yang terjadi kasusnya itu dia keluar dari sholat, lalu sholat sendiri, atau dia keluar dari jamaah dan meneruskan sendiri gitu lah. Oh ya, baik. Terus kedua berkaitan kalau kita masbuk, saya pernah kalau kebiasaan nih habis ruku misalnya takbir langsung ruku, katanya itu nggak boleh, harus boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa asalkan takbirnya di atas. Allahu Akbar langsung ruku. Jadi yang nggak boleh itu takbirnya itu lagi ruku, itu yang nggak boleh. Oh gitu. Jadi baca Allahu Akbarnya lagi ruku. Jadi begitu Allahu Akbar itu nggak boleh begitu tuh. Gitu tuh. Jadi takbir itu kan takbiratul ihram kan di atas ya. Iya betul. Jadi, Allahu Akbar langsung ruku, boleh. Jadi ya, nggak perlu takbir. Enggak ya. Jadi ada di dalam kitab Ahkam Huduril Masajid itu dibolehkan. Jadi mau 2 kali takbir, mau 1 kali takbir boleh. Yang penting takbiratul ihramnya. Cuma yang nggak boleh itu takbir sambil ruku. Jadi, Allahu Akbar gitu. Jadi harusnya Allahu Akbar itu di atas. Allahu Akbar baru dia. Baik. Masih. Syukran. Ya. Terakhir Ibu Lisa Dahlan ya, siapa nih? Silakan Bu. Sudah ya tadi. Sudah. Ya, Bu Ike. Sudah tadi. Oke ya. Bu Yanti juga sudah. Baik. Itu saja ya, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan ya. Buat buku tuntunan sholat sesuai Nabi dan sholat sunnah lain, beli di mana? Penerbitnya bisa ke Ica ya, bisa ke Ica, nanti tanya. Mungkin Ibu Ade, saya sih kalau di kalau di marketplace banyak ya marketplace banyak.
Mungkin tanya ke Ica, belinya Ica punya langganan di Bintaro dia. Karena Ica itu lebih baik punya library daripada punya Ferrari. Ya. Baik Pak Ahmad, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Semuanya. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Baik. Pamit ya. Baik Ustaz. Siap.